Luming akhirnya berhasil mencapai tingkat Dewa 9, kekuatannya meningkat pesat. Sungguh hebat menggunakan harta yin terbanyak. Kalau tidak, bahkan jika ada energi inti bintang yang konstan, aku akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menembus Dewa Langit ke-9. Pikir Luming dalam hati, bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak harta yin. Bunuh, Luming bangkit, berbisik, lalu membunuh Raja Hantu di lantai ini. Tak lama kemudian, pertempuran dimulai. Namun, kini Luming telah mencapai tingkat Dewa Langit ke-9. Di saat yang sama, tingkat kebangkitan berbagai dewa dan kekuatan juga meningkat pesat, dan kekuatan tempur keseluruhannya melonjak. Selain itu, Luming memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari kode perang, dan mengerahkan gerbang gurunya. Akhirnya, ia mengalahkan pasukan Raja Hantu, dan akhirnya membunuh Raja Hantu di bawah kudanya. Di sini, Luming mendapatkan 2 batu kristal dengan ki yin terbanyak. Setelah menelan batu kristal tersebut, Luming memasuki lapisan ke-15. Di luar, para panglima perang kera yang melihat pemandangan ini mati rasa. Sungguh keajaiban Luming bisa sampai di sini. Selanjutnya, mereka ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan Luming. Hantu di lantai 15 tidak diragukan lagi lebih kuat, terutama Raja Hantu. Raja Dewa memiliki kultivasi ganda, tetapi faktor kekuatan ilahi aslinya telah bangkit 2 kali. Luming bukan lagi lawan. Lagi pula, jarak antara setiap tingkat surga dan alam dewa tidak sebesar perbedaan antara alam raja. Meskipun ia telah meningkatkan 1 tingkat kultivasi, tingkat peningkatannya tidak mungkin sebesar peningkatan 1 tingkat kerajaan ilahi. Luming terluka dalam perang dunia I. Setelah pertempuran sengit, Luming keluar dari pengepungan. Aku ingin mengalahkan Raja Hantu ini, kecuali jika kultivasinya mencapai terobosan lagi, atau ada lebih banyak jenis kekuatan ilahi, bangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Luming menganalisis situasinya sendiri. Sepanjang jalan, formula tersebut menyerap sejumlah besar blok bangunan yin dan beberapa batu lain yang sejenis, yang menggabungkan sebagian energi inti bintang konstan untuk diserap Luming. Namun, harta yin belum sepenuhnya disempurnakan, dan sisanya masih menetralkan energi inti bintang. Namun, jika ingin menembus raja setengah langkah, dibutuhkan lebih banyak energi. Jika ingin menembus dalam waktu singkat, tidaklah mudah. Terlebih lagi, pemahaman tentang kekuatan ilahi tidak dapat dicapai dalam semalam. Niat Luming untuk berkultivasi jangka panjang memang baik. Lanjutkan, setelah Luming pulih ke puncak, ia membunuh Raja Hantu lagi. Setelah perang besar, Luming kembali. Pada hari-hari berikutnya, Luming mengabdikan dirinya untuk berlatih dan bertarung di sini. Tidak ada waktu untuk berlatih. Waktu berlalu hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, sudah 120 tahun sejak Luming memasuki neraka tingkat 18. Totalnya, 120 tahun, kurang dari 60 tahun telah berlalu sejak pembukaan tempat suci kerajaan Taiksu. Pada hari ini, Luming, duduk bersila di atas pilar batu, tiba-tiba membuka matanya. Ia dipenuhi dengan nuansa zaman kuno yang kuat. Kekuatan tombak tuan, akhirnya membangkitkan faktor kekuatan dewa yang asli. Luming tersenyum. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan tombak tuan akhirnya membangkitkan faktor kekuatan dewa yang asli. Dengan demikian, Luming memiliki 3 jenis kekuatan dewa, yaitu kekuatan utama, kekuatan pedang abadi, dan kekuatan tombak tuan. Luming mengendalikan 8 jenis kekuatan dewa, 1 jenis kekuatan dewa, dan 1 jenis kekuatan dewa. Selain ketiga kekuatan ini, tingkat kebangkitan 5 dewa lainnya mencapai 99%. Selama lebih dari 100 tahun, Luming telah melalui pertempuran tanpa henti. Dalam proses pertempuran, ia perlu terus-menerus menggunakan kekuatan ilahinya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kekuatan ilahinya dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Luming mungkin mencapai level ini dalam lebih dari 100 tahun. Fiuh, Luming memegang tombak panjang di tangannya. Tombak itu bergetar dan melesat maju. Sebuah tombak melesat keluar. Dalam sekejap, tombak itu terbang ribuan mil jauhnya dan menembus seorang zombie di kerajaan ilahi. Setelah kekuatan tombak penguasa dibangkitkan, kekuatan tombak itu telah meningkat pesat. Luming tersenyum. Penggunaan tombak panjang, atau dengan kekuatan senjata penguasa yang paling setara, kekuatannya juga dapat dimainkan dengan lebih baik. Terlebih lagi, selama 100 tahun terakhir, Luming tidak hanya membuat kemajuan dalam berbagai kekuatan ilahi. Seperti semua jenis seni rahasia, pertama-tama, metode naga ajaib telah membuat kemajuan pesat. Sekarang Luming dapat memadatkan 36 naga cakar 9 dalam satu tarikan napas. Selain itu, serangan Dewa Perang, Luming Sin telah dikultivasikan hingga puncak ke-8 oleh Luming. Selama tingkat ke-9 ditembus, kekuatannya dapat mengimbangi 3 serangan tersebut. Yang terpenting, pencapaian Luming telah menembus dan mencapai ranah setengah langkah Raja Dewa. Di dalam tubuhnya, 10 api dewa telah menghilang, dan sebagai gantinya, terdapat 10 pusaran kekuatan sihir. Kekuatan 10 pusaran sihir tersebut dipadatkan hingga ekstrim. Selama 10 pusaran kekuatan suci ini mengkristal dan berubah menjadi inti bintang, ia akan resmi memasuki ranah Raja Suci. Tentu saja, langkah ini sangat sulit. Banyak praktisi terjebak di tahap ini dan sulit untuk ditingkatkan.
Kultivasi Luming telah mencapai setengah langkah Raja Suci, dan semua aspek telah meningkat pesat. Kekuatan Luming telah mencapai puncaknya. Namun, Luming belum puas. Ia masih bisa dipromosikan, karena ia memiliki mutiara kekuatan suci di tangannya. Luming berencana menggunakan manik sumber kekuatan magis pada kekuatan tombak penguasa, dan membangkitkan teknik rahasia asli dari kekuatan tombak penguasa. Setelah berpikir sejenak, manik kekuatan suci muncul di tangan Luming. Tanpa ragu, Luming menelan manik itu ke dalam mulutnya. Begitu manik kekuatan suci memasuki mulutnya, di bawah kendali Luming, manik itu terbang ke dantian Luming, dan menyatu dengan pusaran kekuatan tombak penguasa. Dalam sekejap, manik sumber kekuatan sihir berubah menjadi energi aneh, dan sepenuhnya menyatu dengan kekuatan tombak penguasa. Pada saat ini, Luming tampaknya telah memasuki kondisi khusus. Ia melihat pemandangan menakjubkan dari kekuatan tombak penguasa. Sebuah tombak panjang, melintasi langit, tombak panjang itu, bintang-bintang meledak, alam semesta terkoyak oleh retakan yang mengerikan. Orang-orang kuat di depan tombak itu tertusuk dan terbunuh satu persatu. Mengerikan, kuat, Luming tampaknya mampu menyentuh tombak panjang itu. Luming tahu bahwa inilah rahasia asli dari kekuatan tombak penguasa. Perhatian Luming sangat terfokus dan diam-diam memahami pengalaman saat ini. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari telah berlalu. Pistol ajaib. Tiba-tiba, Luming meraung pelan, lalu tangan kanannya kosong, memegang tombak panjang di tangan Luming. Ini tampaknya adalah tombak batu, dipenuhi dengan aroma kuno, penuh jejak waktu, seolah-olah melintasi tahun-tahun yang tak berujung. Pistol ini seperti dua kacang polong yang baru saja dilihat Luming. Rahasia asli. Inilah rahasia asli kekuatan penguasa, senjata ajaib. Bunuh. Luming berteriak dan menusuk ke depan. Luming, memegang tombak ajaib di tangannya, menusuk. Sebuah tombak mengerikan muncul di antara langit dan bumi, melesat di depannya. Sentuh dan sentuh. Hantu-hantu dalam radius puluhan ribu mil di depan senapan itu, sekuat atau selemah apapun, meledak dan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, celah puluhan ribu mil muncul di antara langit dan bumi. Hebat, mata Luming berbinar. Kekuatan tombak itu tak kalah dahsyat dari gerbang utama. Namun, jangan lupa bahwa kemampuan sihir Luming adalah sejenis kemampuan tombak panjang. Jika Luming memegang tombak ajaib dan menggunakan kemampuan sihirnya, kekuatannya akan lebih kuat dan melampaui pintu dominasi. Baiklah, lantai ini, pergilah. Luming dipenuhi rasa bangga dan percaya diri. Sua, ia bergerak, menembus udara, dan bergegas ke area lapisan hantu ini. Ketika ia tiba di area Raja Hantu, sejumlah besar hantu bergegas menghampiri Luming. Roh hantu yang membelah langit dan menyelimuti bumi menekan Luming. Di antara mereka, setidaknya setengahnya adalah para ahli dari Raja Dewa, dan beberapa bahkan telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Luming bahkan melihat keberadaan Raja Zombie Emas dan Raja Pendekar Pedang Tanpa Kepala dan berpakaian hitam di hadapan mereka. Eksistensi semacam ini hanyalah seorang jenderal, bukan raja. Karena itu, Luming selalu gagal melewati level ini. Kekuatan pasukan hantu ini sendiri tak tertandingi. Dharma Naga, bunuh. Luming meraung dan tinjunya mengepak. Di langit, 9 naga cakar muncul satu demi satu. Sebanyak 36 naga cakar 9 membunuh pasukan hantu. Berdasarkan kultivasi Raja Dewa setengah langkah Luming, ia menampilkan jurus Dharma Naga. Tentu saja, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan seharusnya jauh lebih kuat. Boom, boom, 36 naga cakar 9 menyerang secara vertikal dan horizontal, menjerat sejumlah besar hantu. Tubuh Luming bergerak, membunuh hingga ke kedalaman hantu. Jauh sebelum tiba di sini, Luming telah mengaktifkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat. Kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Boom, sebuah tembakan menyapu mengenai Raja Zombie Emas. Raja Zombie Emas ini adalah raja di beberapa lapisan terdepan. Kultivasi Raja Dewa telah 2 kali membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, yang setara dengan kekuatan Yuanyu pada tahun itu. Namun, ketika tombak itu melesat, Raja Zombie Emas itu tak mampu melawan. Tubuhnya terhempas seperti peluru. Setelah membunuh ratusan hantu, tubuhnya juga ikut meledak. Satu gerakan, 2 serangan. Raungan. Pada saat ini, dari kedalaman pasukan, sebuah raungan yang mengejutkan muncul. Pada saat ini, seekor naga tulang, sepanjang 10.000 meter, adalah Raja Hantu di lapisan ini. Kultivasinya berada di ranah ganda dewa dan raja. Faktor kekuatan ilahi bangkit 2 kali, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tubuh Gulong berputar dan membunuh Luming. Namun kini Luming tidak takut pada Gulong Si. Telapak tangannya bersinar, dan sebuah tombak batu tua muncul. Itu adalah seni rahasia asli Luming yang lain, tombak ajaib. Potong bulan, Luming berteriak keras, dan tombak pasen menebas dengan kekuatan besar, dan menebas ke arah naga tulang. Naga tulang meraung dan mengulurkan tangan ke arah Luming. Boom, tombak itu dihujani dengan cakar naga tulang. Cakar naga tulang diselimuti oleh kekuatan yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, tetapi tetap tidak dapat menahan serangan tombak itu. Saat bertabrakan, cakar itu bergetar hebat, lalu meledak dan berubah menjadi serpihan tulang yang beterbangan. Bonosaurus, cakar raksasa itu, meledak. Kekuatan senjata itu jauh lebih mengerikan daripada artefaknya.
Sangat mudah digunakan. Senjata itu meningkatkan kekuatan kemampuan sihir Luming sebesar 20%. Luming mengayunkan tangannya, dan senjata sihir super itu melintasi kehampaan, membidik tengkorak naga tulang. Melawan naga itu, bertarunglah dengan keras. Namun, kekuatan Luming hampir meledak, dan telah sepenuhnya melampaui naga tulang. Meskipun Gulong mencoba melawan, ia hanya kalah telak. Di bawah serangan Luming, Gulong mundur dan tubuhnya terkena Luming. Setiap kali terkena, kerangka di kerangka naga kerangka itu akan meledak berkeping-keping. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming akhirnya mengenai kepala Gulong dengan satu tembakan. Tengkorak Gulong meledak dan sepenuhnya dibunuh oleh Luming. Setelah naga tulang terbunuh, hantu-hantu lainnya melarikan diri dan menghilang dalam sekejap mata. Lantai 15, tembus. Di lapisan ini, Luming menemukan 2 batu kristal berisi yin qi. Kemudian, pusaran air gelap muncul di udara. Inilah pusaran yang mengarah ke lantai 16. 18 tingkat neraka, setiap 3 tingkat kesulitan akan meningkat pesat. Aku tidak tahu seberapa sulit lantai 16, pergi dan lihatlah. Luming melangkah keluar, bergegas masuk ke gerbang, ke lantai 16. Di luar lantai 18 neraka, menara batu itu, lantai 16 menyala. Semua penguasa klan perang kera memiliki pupil mata yang besar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Melewati lantai 15, Zanzu benar-benar melewati lantai 15. Dewa 8, melewati lantai 15, sungguh luar biasa, sungguh keajaiban. Tianjiao langka di dunia. Di bawah kepemimpinan Zanzu, kita pasti bisa bangkit. Di masa depan, kita akan terkenal di Taiksu Sengchao. Tidak, ini akan menjadi gempa bumi yang terkenal di alam semesta. Beberapa kera tak kuasa menahan diri untuk meraung dan tersipu karena kegirangan. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Mereka belum pernah melihat pemandangan besar, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang bakat Luming. Pantas saja mereka begitu bersemangat. Bahkan kerahuan, kera yang bernapas pun menjadi sangat berat. Lantai 16, hantu yang mengerikan. Luming terkejut. Begitu tiba di lantai 16, ia dikepung oleh banyak hantu, dan kekuatan hantu-hantu ini setara dengan Raja Dewa. Sejumlah besar dewa mengepung Luming. Untungnya, kultivasi Luming telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan ia telah membuat banyak kemajuan dalam berbagai aspek, sehingga mampu memblokir serangan para hantu ini. Jika Luming baru saja memasuki neraka tingkat 18, ia tidak akan mampu melawan. Ia pasti akan dibunuh oleh para hantu ini. Sepanjang jalan, ia membantai para hantu, bergegas keluar dari kepungan, menemukan pilar batu untuk beristirahat, dan setelah beristirahat dengan baik, ia bergegas keluar lagi. Dengan cara ini, Luming menghabiskan beberapa tahun dan akhirnya menemukan Raja Hantu di sini. Setelah menemukan Raja Hantu di sini, Luming pergi tanpa ragu-ragu. Yang terpenting, Raja Hantu dan anak buahnya sangat menakutkan di sini. Di bawah bimbingan Raja Hantu, ribuan hantu bergegas menuju Luming. Dari perspektif aura, kultivasi Raja Hantu telah mencapai tingkat ketiga Raja Dewa, dan merupakan jenis Raja Dewa yang dapat membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 2 kali. Kekuatan seperti itu, saya khawatir, dapat membunuh Raja Hantu di tingkat 15 dalam satu gerakan. Terlebih lagi, pasukan hantu di bawahnya semuanya adalah dewa, dan salah satunya adalah Raja Zombie Emas. Di antara mereka, ada beberapa jenderal mengerikan, yang prestasinya setara dengan Raja Dewa, dan juga membangkitkan faktor kekuatan dewa asli 2 kali lipat, yang setara dengan Raja Hantu lapis ke-15. Hanya saja, ada begitu banyak monster yang berlari ke arah Luming Wu. Raja Hantu dan pasukannya di lantai 16 benar-benar mengerikan. Jika Luming dikelilingi oleh kekuatannya saat ini, diperkirakan hanya ada satu cara untuk mati. Luming menggunakan teknik kunpeng untuk melarikan diri seperti kilatan petir. Dalam proses melarikan diri, Luming mengeluarkan jimat giok, dan menghancurkannya dengan jari-jarinya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Luming. Saat berikutnya, Luming menghilang dari lapisan neraka ke-16. Rune giok ini persis seperti yang diberikan kerahuan kepada Luming. Hanya Luming yang dapat menghancurkan rune giok, dan itu dapat ditransmisikan keluar dari 18 tingkat neraka kapan saja. Meskipun masih lebih dari 50 tahun sebelum pembukaan Taiksu Sengchao, Luming tidak ingin mencoba lagi. Jika Anda ingin mengalahkan Raja Hantu dan pasukannya di lantai 16, kecuali kekuatan tempur Luming kuat, ia akan membuat terobosan besar. Misalnya, kultivasi Luming menembus ranah Raja Dewa, atau kebangkitan sekunder faktor kekuatan dewa asli yang mendominasi kekuatan dewa, atau 5 jenis kekuatan dewa lainnya membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Dengan cara ini, Luming dapat melewati lapisan ke-16, jika tidak, mustahil. Namun, sangat sulit untuk mencapai salah satu dari kondisi ini. Jika tidak ada peluang besar, tidak satu pun dari kondisi ini dapat dicapai dalam beberapa dekade, dan membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Misalnya, menembus ranah dewa. Menerobos Raja Dewa pada awalnya merupakan rintangan besar. Jika orang biasa ingin menerobos, mereka tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, tetapi juga akumulasi, ditambah bakat dan kesempatan. Belum lagi Luming telah menguasai 10 jenis kekuatan dewa, dan akan lebih sulit untuk menerobos.
Terlebih lagi, semua blok bangunan Yin dan harta Yin lainnya yang telah diperolehnya sebelumnya hampir habis. Hanya 2 potong batu kristal Yin yang diperoleh dari 15 lapisan yang tersisa, yang sama sekali tidak dapat mendukung terobosannya. Karena ia tidak dapat melewatinya dalam beberapa dekade, Lu Ming pergi begitu saja. Lagi pula, dia sudah berlatih di sini selama bertahun-tahun. Dia takut pada bulan musim gugur dan para pedagang biru khawatir. Sekuat Lu Ming, saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan 18 tingkat neraka, muncul di luar. Begitu aku mengamati mataku, aku bisa melihat para panglima perang kera, menatap langsung ke arah Lu Ming. Bawahan, lihat Zanzu. Kemudian, semua panglima perang kera memberi hormat kepada Lu Ming dengan hormat, termasuk kera tua agung. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jangan terlalu sopan. Lu Ming melambaikan tangan. Kera-kera ini kuat, meskipun dia telah menjadi leluhur perang yang baru, dia tidak bisa memerintahnya. Mungkin yang lain tidak akan membunuhnya. Jika Anda ingin orang lain bertekad, Anda harus memiliki kemampuan dan integritas politik. Zanzu, aku tidak punya mata sebelumnya, dan meminta Zanzu untuk menghukumku. Pada saat ini, Tetua Kera Agung datang dan memuja Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Sekarang, ia sepenuhnya yakin pada Lu Ming. Ia telah melihat bahwa kultivasi Lu Ming telah mencapai setengah langkah. Ketika Lu Ming memasuki neraka lantai 18, ia belum pernah mendengarnya. Ia mengatakan bahwa akan membutuhkan 100 tahun untuk menembus neraka ganda. Kemajuan ini terlalu cepat. Selain itu, Lu Ming telah melewati lantai 15 dan memasuki lantai 16. Bakat ini bahkan lebih tinggi dari Jingyu. Pada saat ini, ia dengan sepenuh hati mendukung Lu Ming sebagai Zanzu yang baru. Siapapun yang tidak setuju dengannya akan terburu-buru. Tetua, Anda juga memikirkan perang kera. Apakah ada alasan untuk hukuman? Lu Ming dengan cepat membantu kera itu. Ada senyum di wajah prajurit kera. Zanzu yang baru tidak hanya berbakat, tetapi juga ramah dan berpikiran luas, yang tidak diragukan lagi merupakan hal terbaik bagi mereka. Zanzu, karena kau telah lulus ujian, kami akan mengadakan upacara di wilayah suku Hui agar semua klan perang kera Ming mengenalmu. Kera Huan menghampiri. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, mereka kembali ke tanah klan perang kera Ming, dan Kera Huan memberikan perintah ke segala penjuru. Leluhur perang yang baru mewarisi upacara agung, dan Hades yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Pada hari ini, Lu Ming resmi menjadi leluhur klan perang kera. Di sebuah aula, Patriark, apa kekuatan para panglima perang kera? Ada berapa banyak master di semua tingkatan? Tanya Lu Ming. Zanzu, ada catatan rincian di jimat tulang ini. Silakan lihat. Kera Huan mengeluarkan rune tulang dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya, dan kesadaran spiritualnya memasuki rune tulang untuk memeriksanya. Di dalam jimat tulang, semuanya adalah nama-nama orang kuat dari klan perang Hades, dengan tanda kultivasi yang sesuai di belakang mereka. Mata Lu Ming tiba-tiba melebar dan mulutnya ternganga. Ia benar-benar terkejut. Jumlah orang kuat dari klan perang Hades jauh melampaui imajinasinya. Puncak tertinggi tentu saja adalah yang kuat di alam dewa. Ada lebih dari 100 orang kuat di alam Hades dan Kera. Ya, ada lebih dari 100 orang kuat di kerajaan Tuan. Inilah kerajaan Tuan. Setiap orang dari mereka adalah keberadaan bintang yang meledak. Ada lebih dari 100 orang. Apakah ada 100 dewa yang disembunyikan oleh semua pasukan bangsawan di istana surgawi Jiujue? Belum tentu. Artinya, jika para panglima perang Kera Ming bertarung dengan sekuat tenaga, kekuatan mereka belum tentu lebih lemah dari istana Raja Surgawi 9 Jue. Ini adalah kerajaan dewa, sedangkan jumlah Raja Dewa lebih banyak. Dan sekarang pasukan ini berada di bawah kendali Lu Ming. Jantung Lu Ming tiba-tiba berdebar kencang. Klan perang, ini semua kekuatan klan prajurit kera kita. Dengarkan pesan klan pasca perang kapan saja. Kera itu bersinar. Tenang, tenang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Meskipun kekuatan klan pertempuran kera mati sangat kuat, diperkirakan jauh lebih lemah daripada dinasti Suci Taiksu. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa orang kuat dari klan pertempuran dunia bawah untuk menyelidiki kasus kematian Jingyu di Taiksu Sengdu, itu tidak akan berhasil. Jika seseorang mengetahui hubungan antara klan pertempuran dan Jingyu, dia akan segera dihancurkan. Kau tahu, Jingyu tidak hanya mengendalikan kera dan panglima perang, tetapi juga kekuatan kuat lainnya, yang pada akhirnya tidak dihancurkan. Jadi, ini bukan saatnya bagi para kera untuk keluar. Patriark, Tuan Jingyu dijebak dan jatuh pada tahun-tahun itu. Aku harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Pada saat itu, kita harus menggunakan kekuatan klan perang Kera Ming. Tapi sekarang bukan saatnya. Kalau begitu aku butuh bantuanmu dan aku akan datang kepadamu. Lu Ming berkata. Kemudian, Lu Ming melanjutkan dengan berkata, sekarang, aku akan mengadakan acara besar di Taiksu Sengdu. Waktu hampir habis. Aku akan meninggalkan Guijue dulu. Di mana jalan keluar lainnya? Tanda tanya petik 2. Zanzu, ambillah jimat tulang ini. Ketika kau datang ke gua hantu, kau bisa memberiku pesan kapan saja. Aku akan membawamu ke pintu keluar lain sekarang. Kera itu bersinar. Kemudian, Lu Ming mengikuti Kera Huan dan tiba di sebuah tempat rahasia. Di sana terdapat sebuah altar besar.
Kerahuan memberitahu kita bahwa ini adalah pintu masuk dan keluar lain dari Guiji. Biasanya, klan perang Hades menyegelnya, karena takut terdeteksi oleh dunia luar. Pergilah, gumam kerahuan, tangannya dipenuhi cahaya ilahi, dan tidak memasuki altar. Altar itu bergetar sedikit, lalu pusaran air gelap muncul. Pintu keluar hantu terbuka. Selamat tinggal, ketua klan. Luming memeluk kera itu dan melangkah masuk ke pusaran air. Cahaya itu jatuh ke dalam kegelapan, tetapi tak lama kemudian, cahaya itu kembali terang. Luming menyadari bahwa ia muncul di langit berbintang. Dari kejauhan, sebuah planet melayang di depan. Planet itulah tempat mereka memasuki pintu masuk hantu. Jelas, pintu masuk dan keluar hantu lainnya bukan di planet itu, melainkan di langit berbintang di alam semesta. Kembali ke perkemahan bintang, hati Luming tergerak dan ia pun melancarkan jurus kunpeng 9 hari. Rasanya seperti seekor kunpeng yang terbang di langit berbintang dan terbang menuju istana 9 Raja Surgawi dengan kecepatan luar biasa. Namun, ketika Luming mengungkapkan identitasnya sebagai murid perkemahan bintang, ia dengan mudah memasuki istana dan kembali ke perkemahan bintang. Setelah kembali ke perkemahan bintang, Luming pertama kali melihat bulan musim gugur. Qiuyue tentu saja sangat senang melihat Luming kembali. Lagi pula, ia sangat khawatir dengan hilangnya Luming selama lebih dari 100 tahun. Meskipun sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk berlatih selama puluhan ribu tahun, ia tetap merasa khawatir. Setelah melihat bulan musim gugur, Luming bertemu Wu Ming dan Wu Yue, lalu bertanya tentang Lan Feng. Wu Ming dan Wu Yue memberitahu kita bahwa Lan Feng meninggalkan istana Jiu Jueteng dan kembali ke ibu kota suci Taixu lebih dari 100 tahun yang lalu. Luming mengangguk dan pergi ke tempat tinggal para pedagang biru. Setelah melihat Luming, Lan Sang juga sangat gembira. Lagi pula, Lan Feng awalnya keluar dari Guihuo, dan kemudian pintu masuk Guijue disegel oleh istana 9 Juetian. Lan Sang sangat khawatir. Ia takut Luming akan mengalami kecelakaan. Sekarang ia merasa lega melihat Luming. Luming, bagaimana kabar para kera? Apakah kau menyerah? Tanya Lan Sang. Selesai. Luming mengangguk. Pedagang biru itu menghela napas gembira. Sebagai guru Jingyu saat itu, ia sangat memahami kekuatan klan perang Keraming. Dia tahu betul bahwa Luming telah menaklukkan klan perang Keraming, dan akhirnya memiliki fondasi yang kokoh. Segera, Luming memberitahu Lan Sang tentang situasi umum klan hantu dan kelompoknya. Kultivasimu telah mencapai setengah langkah Raja Dewa. Mata saudagar biru berbinar, menatap Luming, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan tiba-tiba, pencapaian Luming tercermin. Baiklah, Luming mengangguk. Bagus, bagus, ayo, Luming, serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Akan kulihat seberapa kuat kekuatan tempurmu sekarang. Jalan komersial, kekuatan penuh. Luming berkata, bagus, kekuatan penuh, tenanglah, kekuatanmu tetap takkan bisa melukaiku. Saudagar biru tersenyum tipis. Luming tentu tahu bahwa ia takkan bisa melukai Lan Sang sama sekali, tetapi lawannya bisa saja menyiksa Raja Dewa Puncak. Bagus, Luming mengangguk, lalu mulai mengaktifkan 5 kali lipat kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, probabilitas pemicu 5 kali lipat kekuatan tempur formula tersebut telah meningkat dari 1:50 menjadi 1:30. Formula itu terpicu puluhan kali berturut-turut, dan Luming berhasil mengaktifkan 5 kali lipat kekuatan tempurnya. Fase Dharma Naga, gumam Luming sambil mengayunkan tinjunya. 9 naga cakar muncul di langit. Akhirnya, 36 naga cakar 9 terbentuk dan menyerang saudagar biru. 36, bagus. Lan Sang mengangguk, tetapi ia masih memegang tangannya. Alisnya bersinar, dan kekuatan jiwa yang dahsyat melesat keluar, menyerbu ke arah 36 naga cakar 9 seperti gelombang air. Dipengaruhi oleh kekuatan ini, 36 naga bercakar 9 tiba-tiba runtuh dan menghilang menjadi energi, yang tidak berdampak pada saudagar biru. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Luming sepenuhnya terbuka dan menjadi dewa kuno berbaju hijau untuk pertama kalinya. Kemudian, di atas kepalanya, pintu dominasi melayang keluar. Luming mengulurkan tangan besar, meraih pintu tuan, dan menyerang saudagar biru. Ekspresi saudagar biru tidak berubah, masih memegang tangannya, sampai pintu tuan hendak membombardir kepalanya, ia mengulurkan telapak tangan, mendorong ke depan, dan mendarat di pintu tuan. Boom! Tubuh Luming terguncang oleh getaran hebat gerbang dominasi, dan kemudian mundur bersama gerbang dominasi. Dan bisnis biru, tidak ada apa-apa. Itukah kekuatannya? Saudagar biru berkata dengan ringan. Datang lagi. Luming berteriak, dan semua kekuatan suci di tubuhnya dimobilisasi dan melonjak liar. Gerbang dominasi bergetar pelan, lalu bergerak untuk menekan saudagar biru. Di saat yang sama, telapak tangan Luming bersinar, dan sebuah tombak batu tua muncul, yang merupakan senjata ajaib. Bintang meledak, gumam Luming dan melesat keluar. Kombinasi seni rahasia asli, tombak ajaib, dan bintang meledak, berubah menjadi energi mengerikan dan menyerbu saudagar biru. Inilah serangan terkuat Luming saat ini. Kekuatan tempur 5 kali lipat, baju besi hijau, dewa kuno, 2 jenis seni rahasia asli. Kekuatan ilahi di tubuh bagian dalam Luming langsung terkuras habis.
Ini, rahasia asli kedua. Mata saudagar biru berbinar, lalu ia menepuknya. Boom, saudagar biru menepuknya dengan satu tangan, dan dunia berguncang. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat, bagaikan gunung dan lautan, menyerbu ke arah Luming. Gerbang sang guru terguncang lebih dulu. Setelah beberapa kali guncangan, gerbang itu menyusut dengan cepat lalu menghilang. Kemudian, semua serangan Luming berhasil digagalkan, dan sebuah kekuatan dahsyat menghantam Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur dengan dahsyat. Setelah mundur 10.000 meter, Luming berdiri tegap. Jangan bertarung lagi. Luming menarik napas panjang lalu menyusut dengan cepat. Ia telah melakukan yang terbaik dan tak perlu bermain lagi. Itukah kekuatan terbesarmu? Tanya Lan Sang. Lumayan, Luming mengangguk. Dalam kultivasimu, sungguh luar biasa memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Kata saudagar biru. Sebelum Luming menunjukkan kegembiraannya, Lan Sang melanjutkan, tapi dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk masuk 10 besar saat istana kerajaan Taiksu diadakan. Tidak sama sekali. Mata Luming menyipit, awalnya sedikit tidak yakin, tetapi ketika memikirkan Lan Feng, ketidakpuasannya lenyap. Kekuatan Lan Feng sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir dia bukanlah lawan Lan Feng. Jadi, seberapa besar kekuatan seluruh Taiksu Seng Chao sebanding dengan, atau bahkan lebih tinggi, Blue Maple? Memikirkan hal ini, Luming tampak serius. Meskipun kekuatanmu kuat, ada juga banyak kelemahan. Pertama-tama, tubuh dewa kuno sangat fisik. Selain itu, kau harus mengembangkan teknik bertarungmu hingga 5 kali lipat kekuatan tempur, tetapi kemungkinan memicunya terlalu rendah. Dalam perang, lawan tidak akan memberimu waktu untuk memicu keberhasilan. Kata Luming. Luming mengangguk. Memang, yang paling cocok untuknya saat ini adalah kekuatan tempur 4 kali lipat dan tingkat keberhasilan 100%. Namun, kemungkinan memicu kekuatan tempur 5 kali lipat terlalu rendah. Bagaimana orang lain dapat memberi Anda waktu untuk memicu? Oleh karena itu, jika kau ingin masuk 10 besar saat Istana Kekaisaran Taiksu digelar, ada dua aspek yang harus ditembus secara besar-besaran, yaitu kultivasi dan faktor kekuatan ilahi asli. Dalam dua aspek ini, kau harus menembus satu aspek sebelum kau bisa yakin. Misalnya, ketika kultivasi mencapai alam dewa, atau dewa-dewamu yang lain terbangun ke faktor kekuatan ilahi asli, dan kekuatan ilahi utama terbangun kembali. Kata Luming. Luming tertawa getir. Sekarang sudah dekat dengan hari ketika Istana Kekaisaran Taiksu digelar. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana ia bisa menembus aspek-aspek ini? Terobosan apapun membutuhkan banyak waktu. Sekarang kurang dari 60 tahun sebelum pembukaan rumah suci kerajaan Taiksu. Tepatnya, 56 tahun. Dalam keadaan normal, mustahil untuk menembus aspek apapun dalam 56 tahun. Petik 2. Namun, beberapa harta karun unik mungkin bisa membuatmu menembus dalam waktu singkat. Kata Luming. Saya khawatir harga harta karun semacam ini sangat tinggi sehingga tidak mudah didapatkan. Luming tersenyum pahit. 9 Juetian Wangfu bukan berarti tidak ada orang suci Taiksu. Ada beberapa keluarga kuat di kota suci Taiksu. Mereka semua memiliki beberapa harta karun. Efeknya sangat merugikan. Beberapa dapat membantumu untuk menerobos. Karena itu, saya berencana untuk membawamu ke ibu kota suci Taiksu terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, rumah suci kerajaan Taiksu akan segera diadakan. Kata Commercial Road. Ke kota suci Taiksu. Mata Luming berbinar, menunjukkan ekspresi penuh harap. Rumah suci Jiujue Tianwang begitu spektakuler, pemandangan seperti apa yang seharusnya. Lagi pula, Taiksu Sengdu, cepat atau lambat dia akan pergi. Ketika saya di ibu kota suci Taiksu, saya masih merupakan perpaduan yang baik. Saya juga punya beberapa teman yang sudah lama berteman. Saya pergi untuk bertanya kepada mereka. Kamu seharusnya bisa menggunakan harta karun itu untuk berkultivasi dan menerobos pencapaianmu. Bersiaplah, dan berangkat dalam 2 hari. Kata Commercial Road. Baiklah, ngomong-ngomong, Paman Lan, bolehkah aku membawa orang lain? Luming berkata, kau ingin membawa gadis itu di sisimu, tentu saja boleh. Kata Commercial Road. Terima kasih, Paman Lan. Luming berkata, dia benar-benar ingin membawa Qiu Yue bersamanya. Seharusnya tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Istana Kekaisaran Taiksu dengan bakat Qiu Yue. Jika kau berlatih di rumah suci kerajaan Taiksu, kau akan dipromosikan lebih cepat. Kembali ke tempat tinggalku, aku berbicara dengan Qiu Yue tentang pergi ke ibu kota suci Taiksu. Selama 2 hari berikutnya, mereka tidak berlatih dan menikmati hidup dengan tenang. 2 hari kemudian, Luming datang ke tempat tinggal para pedagang biru bersama bulan musim gugur. Di gerbang halaman bisnis biru, Luming melihat seorang wanita muda berpenampilan biasa. Siapa ini? Luming terkejut. Namun, ketika Luming melihat sosok wanita biasa berikutnya, ia tahu siapa wanita itu. Setelah melihat Luming, wanita berpenampilan biasa itu mendengus dingin, terutama ketika ia menatap bulan musim gugur. Lanling, tak perlu dikatakan lagi, Luming juga tahu bahwa putri ini adalah Lanling. Jelas, Lanling telah berubah rupa. Luming mengerti bahwa Lanling juga harus mengikuti Lan Sang ke ibu kota suci Taiksu. Namun Wu Fan, putra guru nasional, menyukai Lanling.
Jika Lanling pergi ke ibu kota suci Taixu secara langsung, ia akan menghadapi masalah yang tidak perlu. Pedagang biru berjalan keluar dari halaman lain dan berkata, semua orang sudah di sini. Ayo pergi. Istana surgawi Jiuzhui jauh dari ibu kota suci Taixu, dipisahkan oleh banyak wilayah bintang. Bahkan jika mereka menggunakan susunan transmisi satelit transfigurasi, mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk tiba di ibu kota suci Taixu. Apakah itu ibu kota Taixu? Berdiri di langit berbintang, menatap ke depan, Lu Ming dan Qiu Yue tercengang. Rao sudah siap secara psikologis, dan Taixu Chengdu berada di luar imajinasi Lu Ming. Di depan, sebuah kota besar, melayang di langit berbintang. Ya, kota besar, kota kuno yang gelap, sungguh menakjubkan, bahkan lebih besar daripada planet kehidupan. Sebuah kota lebih besar daripada planet kehidupan. Apa konsepnya? Dan di sekitar kota besar ini, terdapat sejumlah planet kehidupan, yang terus-menerus berputar mengelilingi kota. Lu Ming menghitung ada 36 planet. 36 planet, berputar mengelilingi sebuah kota besar, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Yah, aku belum pernah melihat dunia sebelumnya. Melihat ekspresi demensia Lu Ming dan Qiu Yue, Lanling memanfaatkan kesempatan itu untuk mendengus dingin. Tentu saja, Lu Ming mengabaikan kata-kata Lanling. Dia sekarang benar-benar kebal terhadap Lanling. Ayo pergi. Saudagar biru itu memandangi ibu kota suci Taixu, menunjukkan sedikit kerumitan, berkata dengan lembut, lalu terbang menuju kota raksasa itu. Lu Ming dan beberapa orang mengikutinya. Semakin dekat mereka ke kota, semakin terasa kemegahan kota itu. Ada 8 gerbang di setiap arah. Di atas tembok kota, terdapat berbagai macam pembunuh besar, yang sungguh mengerikan. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada beberapa orang kuat yang mengerikan di tembok itu. Jika ingin memasuki kota suci Taixu, mereka hanya bisa masuk melalui gerbang-gerbang itu. Perlahan, mereka terbang ke salah satu gerbang. Betapa besarnya gerbang itu, desah Lu Ming. Gerbang kota itu sangat besar, panjangnya lebih dari 1 juta mil dan lebarnya. Bahkan jika ukuran ras besar, gerbang itu dapat dengan mudah dilewati. Melihat gerbang kota dari kejauhan, Anda akan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming dan timnya, bersama kerumunan, terbang ke gerbang. Untuk memasuki ibu kota suci Taixu, Anda perlu mendaftarkan informasi dan meninggalkan napas kehidupan. Ini sangat mirip dengan memasuki istana surgawi 9 Jue. Tak lama kemudian, giliran Lu Ming. Bukankah ini pedagang biru? Ini benar-benar lansang. Dia kembali lagi. Untuk apa dia kembali? Apakah Anda ingin melaporkannya? Tidak. Inti bintangnya telah ditinggalkan. Hanya manusia sampah, tidak perlu melaporkannya. Para prajurit yang menjaga kota dengan jelas mengenali Lansang dan berbisik. Kau, Lanling tidak senang dan ingin marah, tetapi ia dihentikan oleh Lansang. Daftar informasinya, kata pedagang biru dengan ringan. Sejak jatuhnya Jingyu, inti bintangnya telah ditinggalkan. Ia telah mendengar banyak ironi semacam ini. Haha, para penjaga mencibir, tertawa beberapa kali, lalu mendaftar untuk para pedagang biru. Setelah mendaftar, mereka melewati gerbang dan memasuki ibu kota Taixu. Memasuki gerbang, terhampar arsitektur yang tak berujung. Berbagai macam bangunan tinggi dan tua, tak berujung, tak berujung. Jalanan yang lebar, cukup lebar untuk mencapai ribuan mil, dipenuhi banyak makhluk hidup yang berjalan di jalan, sangat makmur. Banyak makhluk hidup memancarkan aura teror dan keheranan. Lu Ming sangat terkejut ketika merasakan sesuatu. Raja Dewa, Raja Dewa. Di jalan, ada banyak dewa dan raja di mana-mana, dan jumlah Raja Dewa lebih banyak daripada di bawah Raja Dewa. Berapa banyak dewa dan raja yang seharusnya ada di Taixu? Sekarang, tempat suci kerajaan Taixu semakin dekat dengan hari pembukaannya, jadi orang-orang kuat dari seluruh negeri berkumpul satu demi satu, jadi ada begitu banyak dewa dan raja di jalan. Kalau tidak, bahkan kota suci Taixu, tidak mungkin ada begitu banyak raja dewa. Lansang menjelaskan,